Ada masa di mana dunia terasa seolah menutup pintunya di depan kita. Kita sudah berusaha keras, sudah memberikan waktu, tenaga, dan hati, tetapi hasilnya tetap tidak seperti yang kita harapkan. Kegagalan datang begitu cepat, begitu dingin, dan begitu menyakitkan. Ia menghantam kita pada saat kita merasa paling siap. Dalam keheningan setelah semuanya runtuh, kita sering bertanya pada diri sendiri, apa yang salah denganku? Stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah hukuman. Ia adalah bagian dari jalan hidup yang harus dilewati semua manusia. Tidak seorang pun yang dapat menghindar dari sandungan, bahkan orang paling kuat sekalipun pernah jatuh. Namun perbedaan terbesar antara mereka yang hancur dan mereka yang berhasil bangkit terletak pada satu hal. Bagaimana mereka memilih merespons? Seorang stoik memahami bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan, terutama dunia luar pandangan orang lain. Bahkan hasil dari kerja keras kita sekalipun, semuanya berada di luar jangkauan kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, sikap, dan tindakan kita. Ketika kegagalan datang, stoikisme mengajak kita untuk berhenti melawan kenyataan. Bukan berarti menyerah, tetapi menerima apa yang sudah terjadi sebagai bagian dari perjalanan. Dari penerimaan itu lahirlah ruang untuk bangkit, dan bangkit dari kegagalan bukanlah tentang menunjukkan diri kepada orang lain, bukan tentang membuktikan bahwa kita lebih baik dari apa yang mereka pikirkan, tapi bangkit adalah keputusan pribadi, perjanjian sunyi antara diri dan hati. Ia dimulai dari keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur, melihat kelemahan, kesalahan, dan kekurangan tanpa rasa benci. Karena hanya dengan kejujuran itulah kita bisa belajar dan tumbuh. Kegagalan seringkali menghapus kepercayaan diri kita. Ia membuat kita menundukkan kepala, merasa tidak layak, merasa tidak cukup. Namun stoikisme mengingatkan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh keteguhan hati. Selama kita terus mencoba, selama kita terus berusaha memperbaiki diri, kita tidak pernah benar-benar gagal. Dalam proses bangkit tidak perlu langkah besar. Satu langkah kecil, selama dilakukan dengan kesadaran, sudah merupakan kemenangan. Merapikan pikiran, menyusun kembali tujuan, memperbaiki kesalahan, atau sekadar memilih untuk tidak menyerah, semua itu adalah bagian dari perjalanan bangkit. Dan perjalanan itu, sekecil apapun kemajuannya, adalah bukti bahwa kita masih hidup, masih berjuang, masih punya harapan. Yang pada akhirnya kegagalan adalah guru yang keras namun jujur. Ia menunjukkan jalan yang lebih tepat, memperkuat karakter, dan mengajarkan kesabaran. Ia menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu, agar kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting. Dan saat kita akhirnya bangkit, kita menyadari bahwa kita tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kita menjadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih tenang. Dalam hening hati yang mulai pulih, seorang stoik berkata, "Aku jatuh bukan untuk berakhir, melainkan aku jatuh agar aku belajar berdiri lebih tegak." Dan dari sanalah langkah baru dimulai, penuh makna, penuh keberanian, dan penuh cahaya yang lahir dari kegelapan.